Sabiniyah. Rukun kelima sholat jenazah adalah membaca selawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diwajibkan setelah takbir kedua. Bacaan salawat yang paling pendek adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya, ya Allah, limpahkanlah salawat atas Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Masih di dalam pembahasan rukun sholat jenazah, sampai kita kepada rukun yang kelima pada malam hari ini. Seperti yang sudah kita lalui bersama, bahwasannya daripada rukun sholat jenazah ada 7. Yang pertama niat, seperti yang tertera di dalam kitabnya. Adapun niat yang mu'tabar, nawaitus shalah ala hadzal mayyit fardhu. Ya, ada 3 di situ. Bagi yang makmum bingung, apakah mayatnya jenazah yang ada di hadapan ini laki perempuan, tak tahu siapa namanya, ya. Maka paling afdalnya yang diniatkan ketika ikut sholat jenazah adalah yang kedua, nawaitus sholat atau usolli ala man sholla alaihi al-imam fardhan. Jadi itu niat yang paling afdal. Sengaja aku mendirikan sholat sebagaimana yang diniatkan olehnya imam, fardu kifayah. Itu paling afdalnya, ya. Karena belum tentu yang makmum tahu jenazah yang hadir ini laki atau perempuan, ya. Maka dia niatnya ngikut sebagaimana yang diniatkan oleh imam. Lalu yang kedua takbir, arba takbir, itu rukun yang kedua, ya. Jadi sholat jenazah ada 4 takbir, enggak ada 4 selain takbir. Tamam, hanya takbir saja. Ya, 4 sebanyak 4 kali. Yang ketiga, rukun daripada sholat jenazah berdiri bagi yang mampu, karena ini sholat fardu, sama seperti fardu ain. Beda kalau dia tidak mampu berdiri, boleh dia duduk dan seterusnya seperti yang sudah diuraikan pada sholat fardu ain. Lalu yang keempat, membaca al-fatihah, qiraatul fatihah, termasuk rukun sholat jenazah yang keempat, ya, mengucapkan takbir, habis itu baca suratul fatihah. Nah, dijelaskan di situ boleh mengakhirkan atau memajukan, ya, mau didahulukan ataupun diakhirkan bacaan al-fatihah, ya. Tidak harus setelah takbir, ya. Kalau ngikutin urutannya, habis takbir pertama sholat jenazah apa? Baca al-fatihah, ya. Nah, ternyata ada orang makmum atau imam yang ikut sholat, dia tidak mau baca fatihah di situ, maksud diakhirkan fatihahnya. Apakah boleh? Boleh, ya, sebagaimana yang tertera di situ. Apabila membaca al-fatihah diakhirkan di selain yang pertama, maksudnya di selain takbir yang pertama, maka baca al-fatihah boleh didahulukan atau diakhirkan setelah zikir yang seharusnya dibaca setelah takbir tersebut. Jadi kalau ada zikir yang setelah takbir kedua, apa zikirnya? Sholawat. Nah, berarti sholawatnya nggak boleh diubah, nggak boleh dipindah di takbir yang kedua, yang ketiga, dia tetap urutannya. Cuma untuk bacaan al-fatihahnya, ya, boleh dilakukan di takbir yang kedua, mau didahulukan fatihah baru sholawat atau sholawat setelahnya al-fatihah, ya. Cuma afdalnya ngikutin urutan yang sudah
biasa kita lakukan. Jadi habis takbir Fatihah, kemudian takbir kedua lagi sholawat, habis itu takbir ketiga apalagi istilahnya membacakan doa lil mayyit, ya. Kemudian takbir lagi yang keempat, bacakan doa-doa yang lain, ya, atau yang ada di dalam Al-Quran, atau berdiam tidak apa-apa, kemudian salam. Itu yang lumrah yang kita lakukan. Tapi kalau dari sisi kajian hukum fikihnya, ya, ternyata melebihi dari apa yang kita ketahui selama ini. Tapi untuk menambah wawasan, untuk menambah pemahaman bagi kita, ya, yang mungkin selama ini belum pernah mempelajari dan mengetahui yang berkaitan dengan sholat jenazah. Nah, baik, kita lanjutkan. Yang kelima, as-shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da thaniyah. Rukun kelima sholat jenazah adalah membaca sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diwajibkan setelah takbir kedua. Jadi tempatnya pembacaan sholawat kepada Nabi itu setelah takbir kedua, nggak boleh setelah takbir pertama. Jadi Allahu Akbar dia sholawat, enggak. Kalau ente mau baca Al-Fatihah nggak jadi masalah, ya, memang tempatnya. Atau Fatihahnya diakhirkan di takbir setelah takbir yang kedua, Allahu Akbar. Nah, ini tempat sholawat nih. Di situ dibacanya Fatihah, bukan di takbir pertama tadi. Nggak jadi masalah kalau untuk Fatihah. Ya, mau di takbir ketiga juga nggak jadi masalah kalau untuk Fatihah. Tapi kalau selain Fatihah, ya seperti sholawat, ya. Kemudian setelah takbir ketiga ada doa lil mayyit, ya itu nggak boleh diubah-ubah. Dia tetap pada posisinya. Paham nggak? Ya, tetap pada posisinya. Seperti dikatakan bacaan sholawat yang paling sholawat, membaca sholawat atas Nabi dan diwajibkan setelah takbir kedua. Jadi habis takbir kedua mesti di situ sholawat tempatnya. Tidak boleh tidak dibacakan sholawat. Wa'illah nanti tidak sah sholatnya. Batal sholatnya, menghilangkan daripada rukun sholat. Ya, dia meninggalkan daripada rukun sholat kalau sholawatnya tidak dibaca setelah takbir kedua. Paham sampai situ? Ya, memang tempatnya baca sholawat di takbir kedua. Bacaan sholawat yang paling pendek, Allahumma sholli ala Muhammad, paling pendek. Ya, seperti itu juga di sholat 5 waktu. Sholat sunnah atau sholat, pokoknya yang di situ ada sholawat paling pendek ini. Tapi ada juga sempurnanya sholawat seperti yang sudah kita uraikan di rukun sholat. Nah, ini namanya sholawat Ibrahimiyah. Dari semua pelafazan dan pengucapan sirah atau pengucapan sholawat kepada Nabi yang ada, yang pernah kita tahu, yang pernah kita amalkan, yang pernah kita baca, ya, ketahuilah sholawat Ibrahimiyah adalah paling afdolnya bentuk pengucapan sholawat kepada Nabi. Paling afdolnya. Seperti itu juga istighfar. Ya, ada namanya Sayyidul Istighfar. Wa man tarabila ila ila anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala hadika wa adika masata'at a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu paling afdolnya lafal dan pengucapan untuk beristighfar. Nah, kalau ini paling afdolnya lafaz dan pengucapan sholawat, namanya sholawat Ibrahimiyah. Kenapa? Karena di situ dimasukkan sholawat dan salam kepada Nabi Ibrahim, ya. Disunnahkan membaca hamdalah. Ini tidak saya baca terjemahan daripada sholawatnya, ya. Mungkin nanti kalian yang punya kitab bisa membacanya sendiri. Disunnahkan membaca hamdalah sebelumnya.
Ini sebagian ulama saja mengatakan ya. Alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad. Saat selesai takbir kedua sholat jenazah, kan itu tempatnya membaca sholat. Ada sebagian ulama mensunnahkan hamdalah sebelum salawat. Jadi alhamdulillah rabbil alamin Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, tidak sampai di situ, juga disunnahkan doa bagi kaum mukminin. Ya, mendoakan kaum Allahumma arham lil mu'minin atau Allahumma ighfir lil mu'minin. Ya, jadi jenazahnya si mayit mukmin kena, yang masih hidup juga mendapatkan doa. Ya, itu disunnahkan. Begitu pula menggabungkan salam dengan sholawat. Nah, kalau tadi kan di situ pengucapan siwanya paling pendek, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Ada wasalimnya nggak ada. Nggak ada wasalimnya ya. Kalau mau ditambahkan wasalim, Allahumma sholli wasallim, nah, itu juga disunnahkan. Itu maksudnya ya. Salam, menggabungkan salam dengan sholawat menurut sebagian ulama. Mau ente tambah dengan pengucapan Allahumma sholli wasallim boleh, tidak pun tidak jadi masalah. Allahumma sholli ala Muhammad langsung seperti itu boleh. Mau ente tambahi sayyiduna atau tidak ditambahi, tidak jadi masalah. Masing-masing memiliki peranan dan mempunyai dalil dan nas hadisnya. Ya, kalimat atau kata kalimat sayyiduna ketika kita mengucap ini kan kadang-kadang jadi kontroversi nih. Kalimat sayyiduna aja gitu. Kalau untuk orang-orang yang yang suka membid'ah-bid'ahkan, oh ada ente baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina, itu bilang salawat itu bid'ah. Kenapa? Tidak ada sayyidina. Ya, kita baca tuh Sahih Muslim. Di situ menjelaskan. Ya, baru kita paham dan kita tahu. Ente mau pakai boleh, kagak pakai boleh. Ya. Dalam sholat bagaimana? Kalau mau pakai boleh, kagak juga nggak apa-apa. Kalimat sayyiduna tadi. Ya. Allahumma sholli ala sayyiduna atau ali sayyidana atau Allahumma sholli ala Muhammad langsung aja gitu. Nggak jadi masalah. Mau ente pakai boleh, nggak dipakai. Kombinasiin aja. Tahiyat pertama kagak pakai, tahiyat kedua dipakai. Jadi kena semua. Ya. Tahiyat pertama, kan di setiap salat ada dua tasyahud ya. Tasyahud pertama Allahumma sholli ala Muhammad, ngambil nas hadis yang tidak ada sayyidnya. Di tasyahud yang terakhir ya pakai, karena ada hadis yang menganjurkan pakai lit ta'zim, untuk pengagungan, sebagai bentuk pengagungan umat kepada nabinya. Karena itu ta'zim kita memanggil, masa kita manggil nama ibu dan bapak kita dengan namanya? Masa kita memanggil nama orang yang lebih tua dari kita, jauh umurnya, dengan sebutan namanya? Paling tidak ada awalnya, diawali, tidak langsung namanya. Kalau umurnya jauh dari kita, mungkin laki-laki kita panggil Pak atau Paman. Kalau perempuan acil, tante, ya. Kalau umurnya tidak jauh dari kita, mungkin kita panggil kakak. Itu sebagai bentuk penghormatan yang memanggil kepada yang dipanggil. Ya. Bahkan di bawah umur pun kita kadang-kadang harus menunjukkan etika, artinya hormat, menghormati walaupun dia lebih kecil umurnya dari kita. Sekalipun kita memanggil namanya dengan sebutan namanya wajar, karena dia di bawah umurnya, di bawah kita. Tapi kadang kita panggil adik, baru kita panggil namanya, tidak jadi masalah. Ya enggak? Tidak jadi
Nah, kalau seandainya gambaran sesama kita kayak gitu, apalagi kepada Nabi, untuk menunjukkan bentuk takdim kita, Sayyiduna, ya, Sayyiduna. Ya, ada pemanggil Tuhan kami. Ya Allah, limpahkan sholawat dan salam atas Muhammad. Sohib ente gak maksudnya? Kayak ada mengganjel ente menyebut nama Nabi Muhammad itu dengan namanya langsung. Kalau nama sohibmu tidak apa-apa, nama temenmu. Kalau dia lebih tua aja kita nggak sopan manggil dengan namanya langsung ya. Apalagi nama Nabi kita. Makanya diawali dengan ditambah dengan Tuhan kami, ya itulah Sayyiduna. Itu lebih ta'zimnya tampak betul-betul ini orang mengagungkan nabinya. Ya, di Al-Quran pun nggak ada, Allah aja nggak ada manggil nama Nabi kita Muhammad dengan namanya langsung. Tuh di Al-Quran cari di ayat Al-Quran mana yang namanya Nabi Muhammad itu disebut oleh Allah langsung namanya. Mana ada. Tapi kalau Nabi yang lain, ya Musa, ya Yahya, ya Ibrahim. Nabi Muhammad, ya Muhammad, mana ada. Muhammadur setelahnya apa? Rasulullah. Pasti ada gelarnya itu. Itu panggilan Allah kepada nabinya. Lihat bagaimana Allah mengajarkan, mendidikkan kepada kita punya hati. Apa itu arti ta'zim? Apa itu arti pengagungan? Bagaimana kita mengagungkan? Ya. Kalau nyebut namanya langsung enggak ada di Al-Quran. Allah menyebut nama Muhammad tok, seperti Allah manggil Musa, Yahya, Ibrahim, Adam. Ya Adam. Adakah setelahnya Rasulullah, Nabi Allah? Tidak ada. Ya Yahya, khudhil kitab biquwwah. Tidak ada ya Yahya, Nabi Allah atau Rasulullah. Nah, kalau Nabi Muhammadur Rasulullah. Ya bagaimana ya? Ya salah, jangan dipermasalahkan. Kalau ente permasalahkan, ente yang bermasalah. Hatimu yang bermasalah. Baik, paham sampai situ ya? Yang keenam, as-sadisu ad-du'a lil mayyit ba'da ats-tsalitsa. Doa lil mayyit untuk si mayyit setelah takbir yang ketiga. Wajib dibaca setelah takbir ketiga, nggak boleh dibaca di takbir kedua. Pertama nggak boleh. Sholawat nggak boleh dibaca di takbir ketiga. Pertama harus di kedua. Ya. Nah untuk mayat, doa untuk mayat secara khusus itu setelah takbir yang ketiga. Minimal paling pendeknya doa untuk mayit, Allahummarhamhu. Ya Allah rahmatilah dia. Paling pendek. Atau yang sering kita dapatkan, yang sering yang lumrah kita ketahui, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu deh. Nggak jadi masalah karena riwayatnya banyak. Ya, tapi ada bacaan minimal, ada bacaan maksimal. Ya, minimalnya ini wajib ini karena ini rukun. Doa lil mayyit itu secara khusus termasuk rukun sholat jenazah. Kapan itu? Setelah takbir ketiga. Kalau nggak dibaca ya nggak sah sholatnya, karena doa itu lil mayyit secara khusus rukun. Tujuan mensolati jenazah itu kan doakan si mayyit agar diampunin sama Allah. Kecuali mayatnya itu syuhada, orang yang mati syahid tak perlu. Kenapa orang yang mati syahid nggak perlu disolat? Ya karena udah Allah jadi saksi, dia diampuni sama Allah dengan kematiannya melawan di medan perang melawan orang-orang non muslim yang memerangi Islam. Maka nggak perlu lagi dimandiin. Bahkan haram dimandiin, haram disolatin, haram dikafan, wajib dikuburin doang. Karena Allah udah menjadi syahid, saksinya.
Ini tidak perlu lagi. Tapi kalau selain syahid di jalan Allah, ya kita butuh, dia butuh kepada yang hidup doanya. Dan kita memberikan kesaksian atas kematiannya. Cuma hukum yang berkaitan dengan itu wajib sholat, wajib mandi, wajib kafan, wajib dikubur. Ketika kita masuk ke dalam takbir ketiga, maka wajib mendoakan minimal doa Allahumma arhamhu atau Allahumma ighfir lahu. Kalau mayatnya laki, kalau perempuan dhamir ha-nya diganti, hu-nya diganti ha aja. Allahumma arhamha, Allahumma ighfir laha, ya. Apabila mayit adalah bayi, maka doanya seperti doa orang dewasa. Ini menurut Ibnu Hajar, beda menurut Syekh Muhammad Romli. Ya. Sehingga sesuai pendapatnya tidak cukup membaca doa yang dikhususkan bagi anak kecil yang akan disebutkan nanti doanya. Nah, kalau Ibnu Hajar ada doa untuk anak kecil, bayi, anak kecil dan orang dewasa. Tapi kalau Syekh Muhammad Rom mengatakan cukup, yang dipakai untuk dewasa juga boleh untuk anak kecil. Agak maju sini, jadi duduknya tidak di lantai itu, yang terlambat datang. Atau masuk ke dalam masih kosong. Teman, bacaan doa yang sempurna yang dapat dibaca bagi mayit, dewasa dan anak-anak. Nah ini, ya. Ini doa bisa dipakai untuk kalau mayatnya itu dewasa atau mayatnya tersebut anak-anak. Ini doanya, ya. Tinggal Anda baca saja di kitabnya. Dan berikut di situ ada terjemahnya. Nah, langsung kita ke bawah. Dan setelah itu membaca doa berikut bila yang meninggal mayatnya dewasa. Ya. Lumayan panjang nih. Ya, seperti yang saya katakan tadi, riwayatnya banyak. Ya. Riwayat doa lil mayit ini banyak. Kalau mayatnya bayi, anak-anak, kemudian dewasa, ya. Ada lagi kalau mayatnya apa namanya, sedikit apa namanya ini, walaupun tidak disolatkan, wanita seorang ibu mengandung yang keguguran, ya, belum janin, ya. Kalau janin itu sudah berbentuk belum? Sudah. Nah, kalau belum berbentuk apa namanya? Adakah dalam ilmu medisnya? Kalau keguguran tapi belum ada bentuk, embrio. Baik. Hah? Orok. Ya kak? Bahasa medis itu kan? Enggak, maksudnya bahasa medis dokter apa namanya? Atau bahasa Indonesianya apa? Ini walhasil lah udah itu. Ya. Beda lagi berarti. Walaupun dia tidak wajib disolat karena belum membentuk, belum ditiupkan ruh. Ya. Nah, ini panjang doanya, berikut terjemahannya. Ya. Jadi tidak saya bacakan karena terlalu panjang, ya. Tinggal kalian baca sendiri yang punya kitab. Itulah doa yang dikumpulkan oleh Imam Syafi'i dari berbagai riwayat hadis. Ya. Imam Syafi'i mengumpulkan, ini kan fikih Imam Syafi'i ini. Banyak riwayat hadis, ini yang dikumpulkan oleh beliau. Dan para ulama menganggapnya baik, ya, hasan. Lalu berkata Ibnu Hajar, dalam riwayat Imam Muslim terdapat doa yang panjang dari Nabi, dan tampaknya itu adalah doa yang paling utama. Apa doanya? Ya ini. Nah, ini yang sering kita pakai, ya, setelah takbir ketiga waktu mendoakan mayit, Allahu filahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa akrim nuzulu wasi'u madkhala wa ghusl ma wa thalat wal barad nagihi minal
khotaya kama naggaita thawbil abyad min ad-danas wa abdul dar khair min dari wa ahlan khair min ahli wa zawjan min khair min zawji. Nah, ini ila akhir ya yang sering kita baca. Umumnya yang kita baca dan tampaknya kata Ibnu Hajar ini paling afdol. Makanya ulama mengajarkan doa mayat ketika dibaca setelah takbir ketiga ya ini. Yang kagak hafal, ya Allah maghfirlahu warhamhu tadi paling ringkas. Allahumma rahamhu kalau jenazahnya laki, Allahumma rahamha kalau jenazahnya perempuan. Agak hafal sama sekali. Waduh, repot juga masa yang paling pendek enggak hafal. Minimal Allahumma firlahu. Karena ada doa untuk si mayit, ya. Itu termasuk rukun, jangan enggak dibaca. Apa hukumnya orang yang sholat enggak baca Fatihah? Kenapa? Karena termasuk sudah doa lil mayit rukun bukan? Rukun yang keberapa? Lalu kagak dibaca. Alasannya apa? Kagak hafal. Udah pakai bahasa Indonesia. Ya Allah ampunkan dia. Ampunkan si mayit. Selesai. Enggak ngerti bahasa Arabnya, ya. Enggak ngerti bahasa Indonesia juga. Ya pindah dari planet lain. Baik, nah itu panjang ya, doanya yang paling afdal itu. Beliau berkata, siapa ya beliau ini? Ini maksudkan siapa? Ibnu Hajar, ya. Ibnu Hajar. Secara zahir bahwa yang dimaksud dengan penggantian keluarga dan istri adalah penggantian sifat bukan zat. Dalam doa itu kan ada, coba kau lihat artinya itu. Gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik dan tempat tinggalnya di dunia. Dari tempat tinggalnya di dunia. Juga keluarga yang lebih baik dari keluarga yang ia tinggalkan. Si mayit ini tadi. Nabi ngajarkan doanya seperti itu. Itu maksudnya penggantian sifat ladzat. Ya sifat. Jadi kalau zatnya tetap sosoknya dia yang meninggal atau yang ditinggal. Tapi mendoakan biar sifatnya digantikan sama Allah lebih baik. Ada kalanya orang kalau meninggal, ya, yang ditinggal itu tambah kacau. Nggak ada apa namanya? Kayak ayam kehilangan induk. Ya, maka kita ini sebagai imam kepala rumah tangga yang udah punya bini sama anak, jangan kamu tinggalkan dia, istri dan anakmu kecuali dia tahu siapa Tuhan dan Nabinya, tahu hukum-hukum yang berkaitan dengan, tahu hak-haknya Allah, ya, tahu mana halal mana haram, tahu mana taat, tahu mana dosa. Jadi kamu meninggalkan dia, umpama umurmu mendahului umur mereka, nyaman kamu. Tapi kalau kamu tinggalkan dia dunia bukan akhirat, ya, kamu tinggalkan, kacau dia. Induk kehilangan induk. Makanya Nabi mengajarkan, memberitahukan, mudah-mudahan Allah mengganti yang lebih baik rumahnya dari yang ditinggal, keluarganya dari yang ditinggal. Seumpama yang ditinggal istri masih ada, suami mati, kawin lagi bininya misalnya, ya, masuk ke dalam doa Nabi, dia dapat suami atau bapak untuk anak-anaknya yang lebih baik dari yang meninggal. Lebih baik dari yang suaminya yang meninggal. Kalau masih hidup ya itu yang paling baik udah. Kalau istrimu, suamimu masih hidup, itu yang paling baik pilihan dari Allah untukmu. Tapi kalau ditinggal duluan, makanya Nabi mendoakan lebih baik dari yang meninggal, mudah-mudahan digantikan sama Allah. Artinya sifatnya bukan zatnya. Ya, yang ditinggal begitu juga. Kalau kagak diurus waktu masih hidup, nggak dikasih tahu, nggak dididik, nggak dibimbing, malah dimanjain terus. Dimanjain apa? Hatinya dimanjain. Ya,
Hati ini, kalbu ini perlu dididik, ya, dibimbing, bukan dimanjain. Nafsu tuh kalau seandainya dimanjain, lonjak dia. Akhirnya kalau suaminya meninggal duluan, kacau nih yang ditinggal. Kacau yang ditinggal. Alhamdulillah. Jadi kenalkan dia waktu masih hidup, dan itu merupakan tanggung jawab, ya. Dan bila mayit itu adalah anak kecil, yang kedua orang tuanya muslim, maka hendaknya membaca doa berikut. Nah ini lain lagi kalau mayitnya tadi anak kecil. Allahu a'lam. As-sabi'u as-salam. Dan yang ketujuh, yang terakhir rukun daripada sholat jenazah adalah mengucapkan salam. Rukun ketujuh sholat jenazah mengucapkan salam sebagaimana sholat yang lain, sama ya, seperti sholat fardu ain, ya. Cuma di sini ada khilaf, perbedaan pandangan ulama. Waktu salam adalah setelah takbir keempat, itu tempatnya, ya. Tidak disunnahkan menambah wa barakatuh. Ini pendapat pertama. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum. Pada ucapan salam menurut Syekh Muhammad Romli, Ibnu Hajar beda. Kalau pendapat Ibnu Hajar, sunnah ditambahi wa barakatuh. Assalamualaikum, tapi kagak usah digedein. Assalamualaikumnya dilantangin, wa barakatuhnya cukup kamu aja yang denger. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi beda volumenya. Kalau Syekh Muhammad Romli cukup assalamualaikum warahmatullahi. Dah. Itu menurut pandangan Imam Romli. Tapi kalau menurut pandangan Imam Ibnu Hajar, wa barakatuh disunnahkan tapi tidak dilantangkan suaranya. Ya, ini untuk sholat jenazah. Tapi kalau untuk fardu ain, assalamualaikum warahmatullah aja. Coba beda ya antara sholat fardu ain sama fardu jenazah. Disunnahkan setelah takbir keempat dan sebelum salam membaca doa bagi mayit. Nah ini habis takbir keempat Allahu Akbar, ya. Ini disunnahkan baca ini. Kalaupun ente diem aja nggak jadi masalah. Tapi ya kosong, sayang. Lebih baik diisi dengan doa karena sholat tempatnya doa. Apa minimal Allahumma la tahrimna ajra wa la taftinna ba'da waghfir lana walahu. Ya Allah, jangan kau haramkan kami pahala si mayit ini, ya, dan jangan pula engkau jadi beri fitnah kami setelah sepeninggalannya. Ampunilah kami dan ampuni juga dia. Maksudnya dia si mayit. Minimal itu. Mau diem aja nggak hafal doanya, ya udah baca aja Robbana Atina. Nah, nggak hafal juga, kacau itu. Terlaluan Robbana Atina juga nggak hafal. Rabbana zalamna boleh. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna boleh. Bagaimana nggak baca apa-apa? Nggak jadi masalah. Ya, nggak apa-apa. Kalau ente isi dengan ini, bagus lagi. Baru setelahnya mengucapkan assalam. Itu sunnahnya sebelum salam ya. Sebelum setelah takbir keempat dan sebelum salam membaca doa-doanya. Tinggal dibaca aja tuh ya, tinggal diulangi, kalau mau dihafalin bagus. Ya, hafalin aja. Karena jarang terjadi sholat jenazah misalnya tadi itu. Ya udah guling bantal di kamarmu jadiin jenazah. Praktek. Selimutin dia. Kan ada guling kan, anggap aja jenazah ngadepin kiblat. Itu praktek sholat jenazah. La ilaha illallah. Paham sampai sini mau ditanyakan? Silakan. Kasih mikrofonnya. Di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Habib, kalau kita tidak tahu mayatnya ini laki atau perempuan,
Doa mayatnya seperti apa? Lihat posisi imam sebetulnya kalau pengen tahu mayat ini laki atau perempuan. Di mana imam berdiri? Kalau berdirinya di bagian pojok, entah di sono atau di sini. Ya, kadang-kadang orang naruh mayatnya itu kebalik kepalanya. Kalau mayat laki-laki itu imam biasanya di kepala. Kalau mayatnya perempuan, imam itu dipinggul si perempuan ini, si mayit ini tadi, pinggangnya. Nah, kelihatan aja dari situ bisa kelihatan. Oh, kalau seandainya tidak kelihatan, ya udah Allah maufillahu warhamu, atau tanya sama sebelah cari informasi. Ya. Maufillahu warhamu, nggak apa-apa, apa yang diniatkan insya Allah sampai. Karena mungkin jenazahnya rame, ya. Kalau seperti di Kota Tarim itu. Kalau sholatin jenazah kagak kayak tempat kita. Di sini jenazah kita yang nyuruh bikin minimal 3 sop. Kalau di Tarim sana sampai ke jalan raya, ya, masjid itu full, penuh, masjid besar, bukan masjid kecil, 2 kali masjid Taqwa itu kali lebarnya, khusus untuk sholat jenazah, penuh. Ya bingung juga jenazah laki atau perempuan. Ya bertanya kita, itu jenazah laki atau perempuan? Wah, aneh nggak tahu juga. Ya udah, apa yang ente niatan? Billahu boleh, bilaha boleh. Ya, mau lihat imam kagak kelihatan. Ya, ini masalah. Ada yang mau ditanyakan? Keluar, bagus. Ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap salawat tadi yang disampaikan itu ada yang salawat yang sifatnya panjang, terus ada yang pendek itu. Kalau kategori langsung bilang sallu ala nabi atau sallallahu ala Muhammad, ada juga kadang kita dengar itu Sayyidi ya Rasulullah. Sayyidi ya Rasulullah, apakah tergolong salawat pendek atau apa, bagaimana kalimat Sayyidi ya Rasulullah, Sayyidi ya Rasulullah, atau ya Allah ya Rasulullah? Pengucapannya bagaimana? Langsung seperti itu aja, Bi. Ya Allah ya Rasulullah atau Sayyidi ya Rasulullah, apakah bisa tergolong salawat pendek? Kalau yang namanya salawat itu diawali dengan Allahumma. Ya. Kalau Sayyidi apa? Sayyidi ya Rasulullah. Sayyidi ya Rasulullah itu artinya mengikrarkan, memberikan apa namanya, pemberitahuan. Tuanku adalah utusan Allah. Nah, itu bukan sholawat namanya. Tapi kalau sholawat pasti diawali dengan Allahumma sholli ala setelahnya. Itu namanya sholawat. Oh. Ya. Sama seperti kalau sallallahu ala Sallu ala Muhammad. Iya. Itu kata perintah, bukan dikatakan sholawat juga. Sallu artinya bersolawatlah kalian. Ya, seperti Allah firmankan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu, bersolawatlah kalian. Itu perintah namanya. Belum dinamakan pengucapan, itu orang mengucapkan solawat. Ya, tapi perintah itu, memerintahkan orang untuk bersolawat. Sallu, ya, dapat lamar. Baik. Lagi mau tanyakan? Baik, buka al-hikamnya, dilanjut. Sampai di mana hikam yang terakhir? Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Halaman 43. Masalul ukhuwati fillah hi masalus. Lah ini tidak bawa semua kitabnya. Karena yang kalian ini ada ya, yang dihadir arba'in, tetap ya kalau malam minggu dibawa al-hikamnya ya. Baik. Masalul ukhuwati fillah masalus sajarati tusko bima'id tazawur wa tusmiru ta'awuna alal birri wat taqwa
fa idza lam tasqash syajarata yabisat wa idza lam tusmir kutiat. Artinya perumpamaan persaudaraan di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana sebuah pohon yang disirami dengan air, saling berkunjung sesama saudaranya, yang pada akhirnya membuahkan tolong-menolong dalam bidang-bidang kebajikan dan ketakwaan. Jika pohon itu tidak disirami, maka akan mengering, dan jika ia tidak berbuah, maka pohon itu akan ditebang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi darin amin ila qaulihi radhiyallahu anhu al-hikmatu sabi'atu wal arba'un, hikmah yang ke-47. Berkata Imam Al-Haddad, mathalul ukhuwati fillahi mathalus syajarah. Perumpamaan persaudaraan di jalan Allah. Jadi ada orang yang saling menyayangi, saling mencintai, saling mengasihi, ya, karena Allah, lillah wa fillah, ya. Bukan, ada kalanya kita ini sayang sama orang, cinta sama orang ini karena sebab selain Allah. Bisa karena hartanya, bisa karena sesuatu dan lain sebagainya, ya. Enggak, tapi yang dimaksudkan di sini Imam Haddad mengatakan kita mencintai seseorang karena Allah, ya. Imam Haddad memberikan perumpamaan ini, orang yang saling mencintai atau saling menyayangi, persaudaraan yang mempunyai ikatan, landasannya adalah Allah, sebagaimana perumpamaan pohon yang disiram dengan air, ya. Mathalus syajarati tusqa bima'in tazawur. Itu perumpamaan pohon itu kalau nggak dikasih air kering, lama-lama mati. Saudara kita, teman kita begitu juga, satu sama lain butuh. Kalau kamu jadi pohon, maka temanmu jadi air. Saat kamu butuh air, kamu sirami dia. Ketika dia jadi pohon, kamu yang jadi air. Saat dia kering butuh air, kamu yang menyiraminya. Ini persaudaraan yang landasannya adalah Allah Ta'ala. Kayak Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, pengen tahu itu temanmu atau bukan temanmu, itu bisa tampak dan kelihatan ketika kamu berdua atau sama-sama melangsungkan perjalanan musafir. Jauh dari tempat tinggal, jauh dari keluarga. Siapa sekarang keluargamu? Yang bersama kamu itu teman atau bukan? Kalau kamu susah dibantu, berarti itu teman. Itu baru saudara namanya. Karena ini masing-masing mau menyelamatkan diri, jauh dari kampung halaman, jauh dari orang, jauh dari keluarga. Dia musafir. Nah, makanya semua yang tidak dilandasi dengan kecintaan kepada Allah itu tidak enak dan tidak langgeng. Semua apapun itu, kalau tidak ada landasannya mahabbah karena Allah, dari Allah, tidak bakal langgeng. Semua, ya, hatta suami istri, hatta orang tua anak, hatta keluarga. Kalau nggak ada landasannya Allah, tidak bakal langgeng, nggak dawam dia. Berarti itu bisa jadi dipaksakan, terpaksa. Ada lagi bahasa yang sekarang bilang apa namanya, dari dulu bilang kawin paksa. Kawin paksa mah nggak apa-apa, yang penting kamu menikah itu karena Allah, ada landasannya di sini. Anda nggak cinta sama dia,
Kenapa? Kawin aja gue dipaksa. Loh. Ya kita anggap uzur deh, nih orang dangkal kagak ngerti. Ya wajar kalau nggak langgeng, karena nggak ada di situ landasan Tuhannya. Persahabatan begitu juga, persaudaraan begitu, atas darah daging. Apalagi kalau sama orang luar. Ya. Perumpamaan persaudaraan di jalan Allah adalah sebagaimana sebuah pohon yang disiram dengan air. Kenapa? Apa yang terjadi pohon kalau disiram? Saling berkunjung. Karena dia tumbuh. Lihat pohon tuh kalau udah lebat daunnya, berpisah-pisah kan dia? Ya waktu pertama tumbuh dia masih berjarak, tapi ketika disirami terus dipupuin bagus, disiramin airnya bagus, seger dia, tumbuh dia, lebat pohonnya, daunnya. Yang terjadi sama daunnya apa? Saling berkunjung dia, saling memeluk, saling bertemu, erat lagi, kuat lagi. Kata. Watusmiru ta'awun alal birri wat taqwa. Nah kalau sudah seperti itu keadaannya, ya, ini saling berkunjung antara satu sama lain, saling memperhatikan, saling menolong, ya, saling saling membantu. Karena persahabatan, persaudaraan semuanya itu ada landasan mengharapkan ridhonya Allah. Mengharapkan ridhonya Allah. Dia akan menghasilkan sesuatu pula, akan mendapatkan buahnya daripada persaudaraannya karena Allah tadi. Nah sekarang buahnya apa yang dimaksud? Ta'awun alal birri wat taqwa. Itu buahnya. Mereka akan saling membantu, ya, dalam bentuk kebajikan dan ketakwaan. Jadi kalau ada teman kita mengatakan haram, dosa itu, jangan kamu benci dan apalagi kamu musuhi, apalagi kamu bully dia. Sok alim kamu, sok tahu, masih kau ingusan ngomong. Jangan. Ya. Ketahuilah itu tidak terucap dari mulut, melainkan kecintaannya kepadamu berlandaskan cintanya kepada Allah. Baik itu orang, dia pengen baik untukmu, juga baik untuknya. Jangan kamu lewat sana, karena ada anjing galak. Nanti kamu digigit tetanus mati mendadak. Baik enggak tuh orang? Baik, dia mau menyelamatkan kamu. Ayo kita ke majelis. Nah ini ta'awun dia, membantu. Alal bir wat taqwa, untuk kebajikan, ketaatan dan ketakwa. Ayo kita hadir majelis, ayo kita hadir maulid, ayo kita ke sono yang baik maksudnya ya. Itu karena adanya ikatan persaudaraan antara satu sama lain, landasannya, pondasinya adalah mahabbah kepada Allah atau dari Allah. Ya, maka yang keluar dari ini sosok orang tersebut saling tolong menolong dalam hal kebajikan dan ketakwaan. Tamam. At-taqwa kalimatun jami'atun li sa'adatid dunya wal akhirah. Wal bir ism jami' li khusulil khair. Kalimat albir, kebajikan atau taat, itu satu sebutan untuk siapapun bisa mendapatkan kebaikan. Albir. Adapun takwa satu sebutan yang menyeluruh, sebutan nama yang maknanya menyeluruh, banyak artinya, ya, untuk orang tersebut mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada takwa.
Takwa itu kalimatnya pendek, tapi merangkup semua kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada takwa. Perbedaannya di mana antara albir wa taqwa? Apa bedanya? Nah, di sini dijelaskan kalau bir itu taat artinya perbuatan yang baik, kebajikan, birrul walidain, ya, benar dari kata bir, bar. Apa bedanya albir dan at-taqwa? Para ulama menjelaskan kalau bir itu umumnya di dalam pengamalan hal-hal yang wajib dan perkara yang sunnah dan meninggalkan yang diharamkan. Ada bir, ya, itu makna bir menurut para ulama. Dan di dalam semua bentuk yang mendekatkan kita kepada Allah ada bir. Melaksanakan yang wajib, mendirikan atau menjaga yang sunnah, meninggalkan yang haram, dan melakukan semua yang mendatangkan pendekatan kita kepada Allah. Ini bir namanya. Hadir majelis ini mendekatkan kita kepada Allah, ya, menjaga sholat sunnah qabliyah, ba'diyah dan lain sebagainya daripada yang disunnahkan Nabi. Ada bir. Kemudian perkara yang diwajibkan dia laksanakan, itu namanya bir. Tahu itu haram ditinggalkan, maka itu namanya albir. Ketaatan, kebajikan di situ bilangnya, taat atau kebajikan. Terus at-taqwa bedanya dengan bir. Wat taqwa fil wajibat wa tarkil muharramat duna fi'lil mandubat. Kalau takwa itu di dalam melaksanakan yang diwajibkan, menjauhi semua yang diharamkan, tapi tidak termasuk yang disunnahkan. Makanya bir dengan takwa, kebajikan, ketaatan itu lebih umum makna albir daripada takwa. Lebih banyak maknanya daripada pemahaman at-taqwa. Kalau at-taqwa meninggalkan yang haram, melakukan yang wajib, ya, menjalankan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Tapi kalau bir, yang sunnah juga dianjurin dilakukan, ya. Kemudian apapun yang mendekatkan dirimu kepada Allah lakukan, ada bir. Jadi maknanya lebih merata, lebih umum, lebih banyak daripada kalimat takwa. Ya. Cuma ya, takwa ini dia memang sedikit amar ma'ruf atau nahi mungkar. Cuma dari dua ini semuanya ada. Ya, semuanya mencakup. Bahkan ini menjadi wasiat Allah untuk orang yang beriman. La ilaha illallah. Oke, di sini dikatakan wa idza fa idza lam tasqa syajarata yabisat, jika pohon itu tidak disirami maka akan mengering dan tidak berbuah. Ya, ada pohon berbuah tapi nggak pernah dirawat, nggak disiram, nggak dipupukin, ya kering mati lama-lama. Apalagi
Ya, katakanlah dia tidak mati tumbuh tapi tidak membuahkan buah yang diharapkan dari pohon tadi. Karena tanahnya kering. Dia tumbuh pohon tapi tanahnya kering. Pohon kurma tumbuh pohon. Karena nanamnya di puncak. Nanamnya di puncak tuh, di tempat yang dingin. Pohon bisa tumbuh, apa bisa berbuah? Nggak bisa, kan kebalik. Karena pohon kurma itu harus di atas 50 derajat panas baru berbuah. Hebat nggak? Subhanallah. Kalau ente tanamnya di Bogor, ya mungkin pohonnya tumbuh, tapi apa membuahkan buah? Enggak lah. Ya, nggak tahu kalau ente tanam di depan situ ya. Pohon kurma tumbuhnya, wih duit. Keren, penghayal aja. Maka pohon itu akan ditebang. Kalau udah kering apa fungsinya? Hah? Apa fungsi pohon kering? Ini mah daunnya ngotorin jalanan aja gitu. Ini mengerusak atap rumah aja ini pohon daunnya ini. Buah kagak ada, namanya aja bagus kuy pohon durian, tapi kagak ada buahnya. Daunnya berjatuhan terus, rantingnya tua, risiko jatuh, tebang sudah. Kalau dia menghasilkan buah, bisa dinikmati, bisa dijual, bisa mendatangkan uang, ya, bisa ngenyangin perut, bisa disedekahi tetangga, karena dia berbuah. Kalau tidak berbuah ya ditebang. Persaudaraan yang tidak dilandasin dengan cinta kepada Allah, ya, setiap hubungan yang nggak ada landasannya cinta sama Allah, ya itu nggak lama, nggak awet. Ya, jangan jadikan itu sesuatu yang terpaksa, tapi jadikan itu berlandaskan cinta dan mendapat ridha Allah, maka akan membuahkan albir wa taqwa. Tapi kalau kering nggak menghasilkan apa-apa, yang ada ditebang itu sama orang, sama pemiliknya, lama-lama di pohon itu ditebang. Artinya jika ada saudaramu, temanmu, keluargamu, orang yang kamu kenal, dia tidak mendatangkan untukmu saling tolong menolong dalam bentuk kebajikan dan ketakwaan, ya, lebih baik kamu potong dia. Lebih baik kamu bukan orangnya, kamunya menjauh dari dia. Ya. Kalau dia tidak bisa mendatangkan untukmu nilai-nilai kebajikan dan ketakwaan, ya, diajak majelis, nggak pernah mau, nggak pernah mau ngajak, atau dia nggak mau diajak. Yang ini ngajak ke majelis terus, padahal ini pohon yang bagus yang berbuah nih. Ya, kalau kita ngikutin perumpamaan hikmah yang kita bahas nih, ini pohon bagus nih, berbuah ini, kenapa dia ngajak pada kebaikan? Yang satu nggak pernah ngajak kepada kebaikan, tapi ngajaknya teriak-teriak di tengah malam sampai kaget kita dibuatnya. Gol apa maksud? Nah itu diajak sama dia, ya, depan sono, depan gang. Kalau udah ada grup ini bertanding, diajak sama dia, ayo ambil ngopi deh. Nggak pernah ngajak kebajikan, ketaatan. Enggak. Kamu harus bijak dalam hal ini. Kalau enggak kamu tebang dia, kamu ditebangnya. Kalau enggak kamu potong dia, kamu akan seret terus. Maksudnya? Ya.
Itu nggak perlu ente akrabin yang seperti itu, karena dia yang namanya persaudaraan hubungan, mau itu saudara, mau itu teman, mau itu apalah bahasanya, sahabat lebih kental daripada teman biasa ya. Apalagi saudara kandung sih yang ada ikatan darah daging, suami istri. Andai kata dia tidak mendatangkan ya, untukmu kebaikan, mengajakmu kebaikan ya, atau albir wa taqwa, tebang udah, jangan terlalu diakrabin. Biasa-biasa aja sama orang kayak gini, nggak usah terlalu dikasih muka gitu lah ya. Karena ini pohon kering, pohon kering nggak ada datang manfaat, nggak mendatangkan manfaat ya. Tapi kalau ada temenmu ngajak kepada kebajikan, ngajakmu untuk mendapatkan, ini baru temen nih ya, ini baru temen. Dia punya landasan sayangnya, cintanya, kasihnya itu karena Allah, karena Allah. Loh kok ditebang? Kenapa dijauhi? Karena dikatakan la khairu fi akhwat fi akhwat la tu'inu 'alal qurb minar rahman wal bu'du min sukhtih. Enggak ada kebaikan dengan berbagai macam pengucapan, kata, kalimat, mau teman, sahabat dan lain sebagainya, kalau tidak itu membantumu untuk dekat kepada Allah. Tidak ada kebaikan pada dirinya itu orang. Bukan artinya ini orang sembrono, artinya min ahli maksiat, tidak ya. Sedikit daripada pemahamannya kebaikan yang akan dikeluarkan atau dihasilkan dari dirinya. Kita tidak bisa mendapatkan manfaat akhirat untuk kita dari ini orang. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengajak kita kepada urusan akhirat. Jadi percuma. Tidak ada banyak, tidak bisa mendatangkan keuntungan untuk kita, karena sedikit kebaikan dari dia. Nah, kalau ibaratkan pedagang itu dalam satu toko itu cuma ada 2 item atau 3 item. Beda kalau di satu toko itu banyak itemnya. Nanti pengen beli ini, pengen beli itu, pengen beli ini, pengen comot ini, pengen comot itu, banyak nanti pilihannya. Nah ini cuma ada 2 atau 3 item. Terus mana lagi kebaikan yang lain? Bukan artinya tidak ada kebaikan sama sekali, ada, tapi sedikit. Tapi kalau ada orang mengajak kita kepada kebajikan, selalu mengarahkan kita kepada ketakwaan, nah ini adalah pohon yang basah, yang berbuah ya. Jaga yang seperti itu, dan itu tidak didapatkan kecuali dilandasi di dalam hatinya adalah mahabbah lillah, seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyah, wajib aku memberikan cintaku kepada itu orang, pada hambanya maksudnya dari Allah dalam hadis qudsi ya. Untuk siapa? Untuk orang yang saling menyayangi karena aku. Wal mutajalisina fiyya, orang yang duduk sama-sama karena aku. Nah, kita duduk zikir, belajar itu kan untuk mengharapkan ridha Allah ya. Wajib atas Allah untuk mencintai hamba tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk ya, karena kita duduk ini. Wal mutabadilina fiyya, saling memperhatikan, mengorbankan. Kalau temannya bantu, kurang bantu sama dia, itu bantunya karena Allah, bukan karena selain Allah. Ada orang bantu untuk mendapatkan ucapan ya, pujian. Nah, kita ini membantu, mengeluarkan, mendatangkan, memberikan kebaikan itu. La nuridu minkum jazaan wala syukura, tidak butuh kita balasan, wala butuh kita ucapan terima kasih. Innama nut'imukum liwajhil, harap Allah, ngasih makan tuh harap Allah, ngenyangin perut orang karena Allah, membantu orang karena Allah, tidak butuh balasan, tidak butuh kita ucapan terima kasih. Yang kita butuhkan apa? Wajhullah ya, untuk meraih ridha Allah. Ini mutabadilina fi ya, saling bantu, saling menolong itu karena
Ini wajib mendapatkan cintanya Allah. Wal mutazawirin, yang saling berziarah, saling berkunjung karena Allah. Tapi jangan keseringan. Sesekali datangi saudaranya, tanya kabarnya, silaturahim. Kalau setiap hari juga buyek dia sama nanti. Ya. Nah, ini lagi, ya ilah lah, ngapain lagi udah dibahas? Ya banyak alasan. Sekali ya, ahyanan ibadallah ya. Rawahu Tabrani. Allahu a'lam. Nabi dalam hadis riwayat Abu Hurairah, zur ghibban tazdad hubban. Ziarahi waktu sesekali waktu. Ya. Ghibban ini waktan ba'd waqt. Datangi saudaramu sesekali waktu, jangan sering-sering, sesekali waktu. Zur ghibban tazdad hubban, maka akan bertambah kecintaanmu. Ya, sesekali datangi keluargamu, ya, saudaramu, temanmu, sesekali, jangan tiap hari. Ada yang bikin janjian tiap hari. Hari Senin di sono, hari besok Selasa di sono, Rabu nanti kita di Bengkok, Slumin, Karanganyar, Karang-Balik, Umnas, Juata, tidak tahu lagi sampai mana. Ujung-ujungnya janjiannya di Candi Borobudur, masya Allah. Udah diatur sama dia tiap hari. Sesekali kata Nabi, ia akan menambahkan kecintaan. Kan Imam Syafi'i itu sangat mencintai Imam Ahmad. Begitu juga Muhammad bin Hanbal sangat mencintai Imam Syafi'i. Tapi sesekali waktu mereka saling berkunjung sesekali. Tapi diceritakan Imam Syafi'i itu pernah mendatangi Imam Ahmad bin Hanbal Baghdad, ya, jauh jaraknya. Nah, itu berkunjungnya itu ziarahnya itu karena Allah, ya. Karena Allah. Guru datang ke murid, gurunya datang ke murid. Dan Imam Ahmad selalu mendoakan Imam Syafi'i. Tidak pernah luput dari doanya Imam Ahmad untuk gurunya Imam Syafi'i. Lihat ini murid yang begitu cinta sama gurunya, dia tidak pernah lepas dari mulutnya doa untuk gurunya. Setiap kali berdoa pasti masuk ke dalam gurunya. Dalam doanya itu gurunya. Sampai-sampai anaknya itu Imam Ahmad bin Hanbal itu penasaran, abah ini Imam Syafi'i ini siapa juga kok bisa sampai seperti ini gitu. Oh, kalau udah ditanya ke Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal langsung keluar kemuliaan Imam Syafi'i ini. Sehingga anak ini penasaran sama Asy-Syafi'i. Di otaknya Syafi'i aja gitu. Karena memang dari abahnya begitu. Kita juga begitu kalau kita di rumah sama anak kita sejarah Nabi kita penasaran nanti lama-lama dia. Ya. Sama istri kita cerita-cerita sirah ataupun buka hukum-hukum yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Itu bagus. Kan timbul penasaran. Sampai suatu ketika datang Imam Syafi'i berziarah. Oh, senangnya, penasaran nak perempuan. Penasaran. Oh, ternyata bakal datang ini yang disebut-sebut sama abahannya nih Imam Syafi'i. Gimana orang pengen tahu nih. Karena udah rindu juga si anaknya kangen. Hanya sebut aja, dengar aja, tapi nggak pernah melihat. Sampai di rumah, kemudian disajikan makan malam, makan nambah Imam Syafi'i. Makan banyak. Ya, anaknya perempuan ngintip aja. Oh, seseorang ulama seperti ini makan kayak orang kelaparan. Ya, bahasa kita itu rakus betul gitu.
Rakus. Itu pertama. Udah selesai makan, istirahat, ya, di tempat yang udah disiapin. Imam Ahmad hidupkan malam sampai fajar tiba itu qiraatul Quran, tahajud, sholat, ibadah. Imam Syafi'i berebah tidur, tak bergerak malah. Lihat sama anaknya, masa seorang imam yang diagung-agungkan abahku tidur? Masa guru abahku begini makan banyak nambah. Ulama makan masih sedikit aja karena kadang-kadang gak makan zuhudnya. Oh, kalau malam orang-orang dekat sama Allah nggak pernah tidur. Lah ini kok tidur. Waktu subuh masuk langsung sholat tanpa wudhu, jadi imam lagi. Nah, tambah penasaran nih, ini anak masa abahannya mengagung-agungkan Asy-Syafi'i, ternyata kulihat ada 3 yang mengganjal. Makan banyak, tidur, nggak mendirikan sholat malam subuh tanpa wudhu. Hanya ngomong dia, bah, ada yang mengganjal nih sebelum Imam Syafi'i yang abah bangga-bangga ini pulang. Apa nak? Ada 3 yang aneh. Nah, kalau gitu tanya langsung sama yang berkaitan. Jadi dibalik tirai ditanya, wahai guruku, anakku, putriku, mempelajarimu dari kemarin semalaman. Kenapa kamu makan banyak? Kemudian kok tidur enggak ini ya ulil hidupin malam. Kemudian kok sholat subuh tanpa wudhu, jadi imam oleh kami makmum. Imam Syafi'i bilang, aku makan banyak karena aku tahu ini makanan yang disajikan 100% halal dan berasal dari tangan orang yang dermawan. Makanya aku makan banyak. Kenapa? Makan di tempat orang yang halal makanannya, dermawan orangnya, itu jadi obat untuk semua penyakit. Makanya aku makan banyak untuk mengobati sakit yang ada pada diriku, kata Imam Syafi'i. Makanya makan banyak. Dermawan Imam Ahmad bin Hanbal, dermawannya bukan dari sisi harta aja, dari kealimannya. Hafal 1 juta hadis Nabi di kepalanya. 1 juta hadis bukan main-main tuh. Waktu ana berebah atau berebahan tidurannya, aku teringat 1 ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Dari itu timbullah banyak permasalahan, dan alhamdulillah aku dapatkan 70 jalan keluar. Masya Allah. Jadi bukan tidur, ya, nyari jawabannya apa yang dilintas dari Al-Quran yang diingatnya atau yang terlintas di pikirannya, di benaknya atau hadisnya Nabi SAW. Akhirnya timbul pertanyaan-pertanyaan dan terkumpul 70 fatwa dan jawaban. Dan itu 70 itu sampai subuh tiba. Jadi aku tidak tidur, mataku dalam keadaan terjaga. Ketika adzan, ya sudah langsung ada sholat karena wudhuku tidak batal, tidak tidur. Ya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya Allah, ibadahku semalaman suntuk nggak ada artinya sama sekali. Dengan apa? Dengan guringnya Syafi'i. Sholat banyak, Quran dan lain sebagainya, nggak ada artinya sama tidurnya Imam Syafi'i. Tidurnya Imam Syafi'i datangin ilmu, ngalahin ibadah Ahmad bin Hanbal. Udah dijelaskan begitu baru dia tahu. Ya. Lihat, orang yang karena Allah mendatangkan sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat mereka. Tidak ada yang tidak ada manfaat. Albir wa taqwa pasti ada di situ, saling membantu, saling Allah berikan pemahaman untuk kita insyaallah. Ini hikmah yang ke-47, perumpamaan
perumpamaan orang yang mencintai karena Allah seperti pohon yang disirami air, ya, dia akan membuahkan, ya, saling mengajak, menolong dalam bentuk kebajikan dan ketakwaan. Seandainya tidak seperti itu, tidak disiraminya, maka lama-lama akan ditebang. Pilih-pilih teman, ya, dalam bergaul pilih-pilih temanmu, tempat duduknya, ya, siapa orangnya, menguntungkanmu atau tidak, bukan dalam sisi duniamu, menguntungkan akhiratmu utama untuk kita pikirkan. Ya, kalau dia menguntungkanmu akhiratmu, itu adalah teman. Jaga, jangan sampai kamu jauh darinya atau dia menjauh darimu. Bagaimana sikap kita kepada suami yang kita ajak sholat tidak mau diajak, majelis tidak mau? Doakan, ya, didoakan. Yang penting kamu ingatkan, sudah diingatin, ayo mas sholat yuk. Tidak mau dia atau diam saja, ya udah kamu tetap sholat. Suamimu nggak mau seperti, ya kamu sholat. Setelah sholat kamu doa, minta, ya Allah bukakan hati suamiku agar dia mendirikan sholat. Kamu tidak menanggung dosanya, ya wahai istri, kamu tidak menanggung dosa suamimu, tapi kamu dosamu ditanggung sama suamimu. Jadi hati-hati, jangan membebankan dia double. Kamu tinggalkan sholat, kamu dosa, tapi suamimu dapat juga dosanya, ya. Kamu ngomongin orang, kamu berdosa, suamimu juga dapat dosanya. Tapi kalau suamimu yang melakukan pelanggaran, kamu tidak dapat dosa, istri. Ya, doakan yang seperti itu supaya biar diajak majelis kagak mau, ya udah doakan dulu, apa yang bisa dilakukan. Mau ente berantem, ayolah mas, ayolah sholat, jangan sesuatu itu dilandasi dengan la tadumu ma'a kulfa ulfa, ya. Hikmah yang keberapa itu? La tadumu ma'a kulfa ulfa, nggak bakal langgeng sesuatu yang dipaksakan, bukan memang dari hatimu, nggak bakal langgeng, ya, karena dia lakukan itu karena terpaksa. Ya, sesuatu yang terpaksa atau dipaksa mana enak, nggak nyaman. Ada mau tanya lagi? Al-Fatihah bin Niyati Syifa Habibullah bin Lawjang wa Hajjatariyah waliman awsana bidu'a syifa minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat Allah yashfihim shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alaman hadina wa ala kulli tun salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman untuk kita ta'lim malam ini, ya. Al-Batul besok siang tetap berjalan sebagaimana biasanya insyaallah. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله كل يوم هو
في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سيدنا رسول الله حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. حق الفاتحة ونزل على الفاتحة افتح باب الخير جعلنا من أهل الخير يا من وافق أهل الخير الخير وعنهم عليه ووفقنا للخير وإنا علينا وبها سبحانك اللهم وتحية بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. Dan karena salawat Allah memberkahi rizki kita. Sallallahu alaihi